Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Harokah Official, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di bulan yang mulia ini, bulan yang ditunggu-tunggu oleh kita semua selama 12 bulan, hanya ada 1 bulan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah memberikan kita kesempatan bertemu dengan Ramadan kali ini. Dan semoga kita juga dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Beberapa kajian mungkin para pemirsa Harokah Official sudah mengikuti bersama tentang masalah-masalah agama, masalah fikih, kaidah Islam, juga aturan yang lain. Hari ini kita akan mencoba bersama mengkaji lebih banyak tentang manfaat puasa itu sendiri dari segi kesehatan untuk kesehatan tubuh dan jiwa. Kita bisa melihat bersama bahwa Allah memerintahkan kita berpuasa. Sesungguhnya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Dan di sana banyak disampaikan bahwa puasa itu bukan hanya puasa yang wajib saja. Bisa kita lakukan mulai puasa sunnah, puasa wajib, dan terutama puasa yang paling spesial adalah puasa Ramadan kali ini. Kita akan mengkaji beberapa manfaatnya. Manfaat pertama dari puasa yang kita dapatkan, entah itu puasa sunnah atau puasa wajib, adalah puasa adalah proses pembersihan atau dikatakan detoksifikasi. Apa sih yang dibersihkan? Yang dibersihkan mulai saluran pencernaan, kemudian saluran hati yang jelas ikut dibersihkan. Kenapa kita aja, mungkin semua pemirsa punya sepeda motor, punya mobil, yang jelas kan sepeda motor dan mobilnya rajin ganti oli. Orangnya kok enggak? Nah, ini proses puasa. Maksudnya proses berpuasa itu untuk membersihkan, karena kita menahan lapar dan haus selama minimal dalam waktu 12 jam. Dari situ akan terjadinya proses detoks, pembersihan racun-racun dalam tubuh kita yang mungkin sebelumnya nggak pernah dibersihkan. Dan apa manfaat yang kita dapatkan? Dengan kita mendetok tubuh kita, insya Allah tubuh kita lebih sehat, tubuh kita akan terasa lebih fresh, dan tubuh kita akan terasa lebih bugar. Dan ini subhanallah, agama kita mengatur begitu luar biasanya untuk manfaat puasa yang pertama ini. Yang kedua, apalagi yang kita dapatkan dari puasa? Dengan puasa kita bisa meningkatkan imunitas tubuh. Kok bisa puasa meningkatkan imunitas tubuh? Dengan tubuh kita dibersihkan tadi, manfaat yang pertama, mendetok, membersihkan tubuh. Otomatis yang terjadi, saluran pencernaan kita lebih bagus, pernafasan kita juga lebih bagus. Yang tadinya ngerokok dalam 12 jam juga nggak ngerokok, dipaksa tidak merokok. Kemudian yang tadinya buang air besarnya nggak lancar atau makannya nggak teratur karena sakit mah dipaksa makan yang teratur. Ini yang terjadi justru ironisnya, saya menyumpai sendiri di beberapa tempat. Bahkan nih pasien yang ketemu saya sendiri, itu menyatakan, saya ini sakit gara-gara puasa loh dokter. Loh, ini harus kita tangkap, justru salah. Allah itu memberikan kita ajaran, Allah memberikan kita aturan, dan banyak hadis yang mengulas puasa untuk menjadikan sehat. Bukan sakit karena puasa. Kenapa kok bisa sakit? Yang terjadi satu, karena salah pola makannya. Kok bisa waktu buka puasa anjuran Rasul yang dimakan kurma dulu dengan teh hangat, tapi nasi semangkok, nasi sepiring, sekilo, dengan lauknya ayam sekilo, loh gimana? Artinya kan tubuh kita dipaksa dalam keadaan bersih, dipaksa untuk mengunyah sekian banyaknya dalam waktu cepat. Itu yang membuat sakit. Akhirnya mahnya kumat. Bukan puasa menjadikan sakit, tapi salah pola makannya akhirnya menjadi sakit. Mungkin itu pemirsa yang bisa dikatakan, oh saya karena puasa sakit. Enggak ada puasa menyebabkan sakit. Justru orang sakit itu sebaiknya puasa. Yang pertama tadi detoks, yang kedua meningkatkan imunitas. Yang ketiga dari puasa akan membersihkan lemak darah. Kenapa dibersihkan? Dengan kita puasa 12 jam, minimal apa yang nggak kita makan? Biasanya nyemil gorengan, diam-diam gitu tahu-tahu habis teh anget, sirup, beli boba, beli macam-macam makanan manis, kan semua masuk tanpa berhenti. Dengan kita puasa kan itu bisa dibersihkan. Terutama yang kelihatan mata yang dibersihkan, pembuluh darah. Gampang pusing, gampang lemas. Dengan puasa kalau kita melakukan dengan betul, artinya itu berkurang keluhannya. Yang menjadi masalah proses pembersihan ini, banyak orang yang mengeluh, justru saya puasa gak olahraga dokter. Nah ini yang salah. Harusnya meskipun puasa tetap berolahraga. Olahraga apa yang bisa kita lakukan? Olahraga ringan yang tidak menguras keringat dan tidak memberikan beban ke tubuh. Contoh apa? Jalan kaki, males,
habis sahur subuhan mulai tidur lagi, aglia kayak gini tidur lagi. Ini justru yang salah. Puasa itu tetap beraktivitas normal, bukan tidur lagi. Berkahnya pagi jadi nggak dapat. Mungkin puasanya olahraganya bisa sore, boleh juga. Ini yang harus tetap dikerjakan, bukan malah malas-malasan dengan puasa. Kemudian yang keempat, rasa lapar para pemirsa Haroka Official itu yang ditimbulkan ketika puasa justru bukan nggak ada manfaatnya, ada manfaatnya. Dengan rasa lapar itu bisa meningkatkan sel darah tubuh kita untuk melawan infeksi. Kok bisa? Karena rasa lapar tadi, hormon-hormon tubuh kita bekerja, bukan terus kenyang terus. Sehingga yang terjadi apa? Banyak bapak-bapak yang kodratnya tidak hamil jadi hamil. Banyak ibu-ibu yang terjadinya kelebihan berat badan, penyakit yang tidak menular yang sekarang banyak terjadi di anak-anak muda, kencing manis, kolesterol, darah tinggi. Dulu yang umurnya masih 18-19 nggak pernah darah tinggi, sekarang bisa. Justru puasa ini titik balik, momentum yang kita ambil supaya kita menjadi lebih sehat. Yang kelima, apalagi yang kita dapatkan dari puasa? Hormon endorfin, hormon kebahagiaan kita meningkat. Mengapa? Puasa kan kita mengajak kita lebih banyak mengkaji, lebih banyak mengaji, bukan lebih banyak buka HP, bukan lebih banyak dengerin WhatsApp, radiasinya kan lebih banyak mengaji. Justru targetnya satu hari one day one juice itu dipaksakan untuk kita. Karena apa? Dengan mengaji, mohon maaf Bapak Ibu semua, dengan mengaji itu sel-sel kanker itu nanti bisa menekan. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sekarang ada keluhan kanker atau ada keluhan penyakit imunitas atau ada keluhan penyakit-penyakit yang menyebabkan penurunan kekebalan tubuh yang lain, mungkin sel seperti LSE, lupus erythematosus itu nanti bisa imunitasnya lebih bagus lagi. Gimana caranya? Dengan mengaji Quran, terutama ketika saat perut kita lapar. Makanya kenapa kalau kita di Mekah Madinah 1 jam sebelum buka puasa dan 1 jam sebelum imsak itu diwajibkan memohonkan apapun permohonan kita untuk Allah sambil mengaji, bukan sambil buka WA, bukan sambil pegang HP, mengaji. Nanti alasannya Qurannya ada di HP dokter, ya oke lah terserah. Tapi kalau untuk jadi yang lain ya monggo lah. Tapi justru mengaji itu mengaktifkan sel-sel darah putih kita sehingga menekan penyebaran sel-sel kanker kita, mengaktifkan imunitas kita. Yang kita dapat itu dari hormon endorfin. Kemudian lagi, manfaat puasa yang keenam apa sih? Puasa itu vitamin hati. Kok bisa? Menekan kita supaya nggak marah, menekan kita supaya lebih sabar. Kan marah nggak jadi kalau kita lebih sabar. Kemudian karena kita yang makan pun yang tadinya bisa bebas kita atur. Otomatis dengan mengatur makan, artinya kita kan nggak bisa apa ya, kalau orang Jawa ngomong umbar-umbaran, bisa beraktivitas lebih. Mungkin aktivitas kita mengalami pembatasan aktivitas karena kita sendiri, yang seharusnya nggak usah terjadi sih. Olahraga tetap, makan dikurangi, kalori dikurangi, jadi lemak-lemak terbuang, bukan malah malas-malasan dari puasa itu. Manfaat puasa yang ketujuh tuh bisa menambah kesuburan. Ya, ini yang dicari-carikan karena banyak pasangan udah menikah lama ternyata kok nggak hamil-hamil sih. Jadi itu bisa meningkatkan kesuburan, kemudian memperkuat imunitas tadi sudah disampaikan. Dan yang luar biasa lagi manfaat puasa yang ke-8 itu bisa memperpanjang umur. Kenapa? Karena mendetok tadi, racunnya dibersihin, otomatis kan umur sel-sel itu bisa bertambah lebih panjang lagi. Dan yang paling terakhir, manfaat puasa yang kita dapatkan bisa menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol. Loh kok bisa gula darah sama kolesterolnya turun? Karena kalau makannya diatur itu juga jelas bisa turun. Gimana mengatur pola makan yang paling luar biasa? Yang pertama, ketika sahur, makan seperlunya, berhenti sebelum kenyang dan makan sebelum lapar. Jangan sahurnya nasi setengah kilo, ayam 1 kilo, lah ini yang luar biasa. Bukan begitu sahurnya. Apalagi bukanya, nanti ajalah aku makan waktu buka tersedia semua dan semua kepengen dimakan. Bukan begitu caranya buka. Rasul mengajari kita buka, makan kurma, ganjil bolehlah, 1 boleh. Kalau saya cukup 1 saja, teh hangat kemudian buka. Bukanya itu saja dulu, takjil, sholat. Setelah sholat maghrib, baru makan besar. Makan besar pun nasi secukupnya, bukan nasi yang berlebihan. Dan berhenti sebelum kenyang. Yang jelas kalau porsi makan yang betul, dalam 1 piring itu setengah piringnya adalah sayur, bukan setengah piringnya nasi. Nanti proteinnya bisa boleh dari
tahu, tempe, boleh ikan, boleh apapun. Dan yang jelas kalau usia sudah di atas 35, tolong dikurangi gorengan, santan, kerupuk. Tuh nanti kolesterolnya pengen turun, makanya kerupuk terus ya, ini yang repot. Artinya pola makan kita juga harus diatur. Mungkin nanti kita bisa bahas nih, bagaimana makanan sehat menyusun menu selama puasa Ramadan. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih perhatiannya. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita disampaikan pada Ramadan-Ramadan berikutnya dan semoga Ramadan ini bisa memberikan manfaat yang lebih, berkah barokah yang lebih untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.